Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'du. Yang kami hormati pemirsa Masol TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada pada acara Majelis Religi, yang mana Majelis Religi ini merupakan permintaan dari sebagian pemirsa Masol TV yang memiliki beberapa pertanyaan dan juga masih keraguan di dalam hati para pemirsa, agar supaya ditanyakan kepada yang ahli. Dan narasumber pada kesempatan kali ini adalah Abah Yai Haji Munir Dhofir. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pemirsa Masol TV yang masih agak rancu atau masih bingung dalam beberapa hukum. Menawi Abah bisa memberikan pencerahan pada beliau-beliau yang berada di udara di Masol TV. Yang pertama adalah bagaimanakah hukum rambut dan juga kuku yang terlepas dari orang yang sedang haid atau orang yang menanggung hadas besar. Itu bagaimana sih hukumnya? Nathan, monggo dijawab. Kalau berbicara tanya hukum, ini belum menemukan yang haram atau yang bagaimana. Tapi yang jelas, kalau memang diketahui orang haid rambutnya terlepas dan diketahui, atau kukunya dipotong, ingat atau lupa bahwa dirinya haid. Kalau hukum, kalau sampai pada haram tidak. Hanya di sebagian kitab itu ada keterangan ini, wong sing haid bodol rambutnya lan terputus kena ketok kukune, waktu atus gak didusi, iku besok nuntut di akhirat ambek bentak-bentak. Ya apa sih, aku kok durung didusi, cuma itu yang ada. Besok di akhirat itu begitu. Jadi tidak ada sampai hukum haram. Tidak sampai. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa apabila dalam keadaan haid atau menanggung hadas besar, maka jangan sengaja untuk memotong rambut ataupun memotong kuku. Ataupun misalkan diketahui, maka disimpan, dan ketika nanti waktunya suci, maka juga disucikan, ngonten Bahgit. Iya, itu. Semoga bisa menjawab keraguan di hati para pemirsa Masol TV. Jadi yang diketahui bodol, ini sih nggak diketahui ya tidak masalah. Tidak ada hukum bagi yang tidak tahu. Diketahui, kemudian di bodol dikumpul diadai ya. Kunawayatus ya diadui sih. Baik siap. Jadi itu jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, nah ini kan sekarang canggih, HP, ada aplikasi Al-Quran di dalamnya. Itu bolehkah memegang Al-Quran yang berada di aplikasi HP saat menanggung hadas kecil ataupun hadas besar? Artinya tidak punya wudhu, megang aplikasinya, sudah terbuka aplikasi Al-Qurannya, bolehkah dipegang? Itu. Jadi semacam flash disk kalau pada zaman agak akhir ini. Ya begini, itu tergolong jamadat ya. Jamadat niku mungkin bisa dijelaskan. Sebangsa pantulan zaman Nabi Sulaiman
nekakno Ratu Bilqis Nggih, Ratu Bilqis. yang waktu itu di depan rumahnya ada sungai Tajri min tahtil anhar ya, bening sehingga dikai koco ambil akhirnya ambil Bilqis nyangkakno jeru akhirnya dicengceng kata aurate itu kan pantulan dari auratnya kelihatan dari pantulan dari pantulan. Nah, kalau dilarikan ke sana kan tidak masalah. Itu nanti terlepas dari hukum sengaja atau tidak? Iya, terlepas dari itu. Terlepas dari hukum sengaja. Sengaja atau tidak sengaja, menurut saya memegang plastis sing isinya full Al-Quran atau aplikasi HP yang full juga Al-Quran, ya tidak apa-apa muhdis. Tidak apa-apa. Baik hadas kecil maupun hadas yang besar. Masalah itu golongan pantulan. Kalau ayang-ayangan gitu kan enggak masalah. Pantulan dari benda itu, nggih. Jadi sudah terjawab. Jadi hukumnya boleh memegang Al-Quran yang berada di aplikasi HP, atau di flash yang isinya Al-Quran semuanya. Bagi orang yang sedang hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Alhamdulillah sudah terjawab juga pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan mungkin yang terakhir untuk kesempatan majelis religi pada kesempatan kali ini, karena memang ini sudah mendekati Idul Adha. Di sini mungkin amalan-amalan sunnah atau hal-hal yang dilarang pun bagi orang yang sedang berkurban, orang yang berkurban. Seperti ada beberapa keterangan, apakah itu benar orang yang berkurban itu dilarang untuk potong rambut dan potong kuku waktu berkurban. Itu mohon penjelasannya. Pengertian daripada hadis, orang yang mudhohi tidak boleh mengambil rambut atau kukunya hatta yudhohi. Itu di khutbah biasanya begitu. Itu bagi orang yang berkurban. Jadi maksudnya tidak boleh kukunya yang berkurban, bukan kukunya kambing. Bukan kukunya hewan kurbannya. Bukan. Ya, berarti. Bukan rambutnya hewan yang kurban. Rambut itu rambutnya yang berkurban. Hatta yudhokhiyah, sehingga dia berkurban. Kalau setelah kurban ya sudah. Ya, tidak masalah. Tidak masalah, gitu. Jadi kadang diartikan rambutnya hewan atau kukunya hewan. Padahal menurut saya kalau setelah diteliti-teliti itu hadis mudhohi. Orang yang berkurban. Orang yang berkorban. Itu larangannya itu sampai ada hukumnya atau? Tidak, cuma tidak sampai pada haram mestinya. Hanya ada larangan, ya paling-paling ya makruh nanti jadinya. Seperti mandi bagi orang junub, rambutnya bodol tadi itu. Jadi itu larangan bagi orang yang niat untuk berkurban, maka seyogyanya dia tidak memotong rambut ataupun memotong kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Disembelih. Ya, alhamdulillah pertanyaan yang ketiga juga sudah terjawab. Jadi bagi pemirsa Masol TV yang mungkin ada keresahan dalam hatinya, baik itu pertanyaan yang berhubungan dengan bab apapun, monggo silahkan komentar di
kolom komentar ataupun bisa japri ke kami pribadi. Nanti kami akan, insya Allah akan kami kabulkan dengan membuat majelis religi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi keresahan panjenengan semuanya. Terima kasih Abah atas waktu dan juga jawabannya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa difahami. Kami akhiri majelis religi pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.